kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang meningkatkan lifetime conveyor pada mesin grinding 6402 yang disusun oleh saya sendiri, Bapak Saiful Bahri, ada rekan saya Bapak Raffi Faizal, ada rekan saya juga Bapak Rian Fauzi, serta Bapak Darul Ulum, dan yang terakhir adalah Bapak Ristanto Prabowo. Untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh rekan saya. Presentasi ini membahas upaya untuk meningkatkan lifetime conveyor pada mesin grinding 6402. Sebelum dilakukannya perbaikan, conveyor belt mengalami keausan yang cepat dengan rata-rata penggantian 1 kali setiap bulan. Presentasi ini akan menganalisis penyebab masalah, mengusulkan solusi, dan mengevaluasi hasil perubahan yang dilakukan. Analisis kuantiti produksi. Tabel menunjukkan kuantiti produksi di semua mesin pada periode Januari 2024 hingga Juni 2024. Mesin 6402 menghasilkan kuantiti produksi lebih banyak dibandingkan dengan mesin yang lainnya. Bisa kita lihat di tabel, mesin 6402 ditunjukkan dengan warna hijau jika dibanding dengan mesin 6400 warna kuning, hasilnya lebih banyak mesin 6402. Dan jika dibandingkan dengan mesin yang lainnya, yang warna ungu 6401, yang warna hijau Tosca 6403, dan yang warna oranye 6404, mesin 6402 menghasilkan lebih banyak daripada mesin yang lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu penilaian dengan metode SPG-DMP. SPG-DMP adalah metode yang digunakan untuk menilai kinerja conveyor belt. Ada pula penetapan target. Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan lifetime conveyor belt. Maka ini berdampak besar terhadap KPI SPG-DMP, seperti satu safety, nyeri punggung saat pemindahan conveyor ketika perbaikan dan berpotensi tergores komponen conveyor saat pergantian. Yang kedua, quality. Coolant yang mengalir pada belt bisa membawa gram sludgy yang dapat menempel pada part dan berpotensi menyebabkan NG Kizu. Yang ketiga, cost. Biaya belt conveyor senilai 750.000 dan pergantian conveyor setiap 1 bulan 1 kali. Yang keempat, delivery. Kerusakan mesin dapat menyebabkan delay proses yang berpotensi delay delivery. Yang kelima, moral. Tambahan pekerjaan karena kerusakan mesin yang bisa mengakibatkan member kelelahan. Dan yang terakhir, productivity. Terdapat lost time proses karena pergantian conveyor 1 bulan 1 kali. Dan yang selanjutnya adalah penetapan target yang akan dicapai. SM SMART, yang berarti S-nya spesifik, meningkatkan lifetime belt conveyor pada mesin 6402. Yang kedua, measurable, mengurangi angka jumlah pergantian dari yang tadinya 1 bulan sekali menjadi 3 bulan 1 kali. Yang ketiga, archiveable, meningkatkan target reduce pergantian belt conveyor selama 3 bulan. Yang keempat, reasonable, meningkatkan target efisiensi sebesar 90%. Dan yang terakhir adalah time based, yaitu mengevaluasi pergantian conveyor belt selama 1 tahun, selama setahun 2 kali, dan terjadi di bulan Juni dan Desember. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan terkait analisa sebab akibat menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan. Di sini bisa kita lihat bahwasanya poin utamanya terdapat di mesin dan metode. Di sini kerusakan belt conveyor di work center 6402. Bisa kita lihat untuk di main sendiri, kesadaran manpower terhadap kebersihan conveyor relatif kurang. Lalu untuk di material, kualitas belt conveyor lokal kurang baik. Dan yang di environment area sekitar conveyor terdapat cipratan banyak coolant. Lalu poin utamanya yaitu dari mesin. Mesin itu adalah proses grinding menyebabkan coolant dari slot terbawa hingga ke conveyor. Lalu untuk metode sendiri, sirkulasi coolant pada shooter dibuat turun langsung ke conveyor. Lalu untuk implementasi perubahannya telah dilakukan fabrikasi terkait dengan perubahan-perubahan yang bisa menunjang lifetime conveyor tersebut menjadi lebih lama, yaitu dengan cara pembuatan air blow
sebagai penyapu air untuk mengurangi volume air agar tidak masuk ke shooter. Lalu ada stopper. Stopper ini berfungsi sebagai penyangga konveyor agar tidak terlalu maju, agar kondisinya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Lalu untuk besi siku sendiri sebagai jalur air keluar agar tidak turun ke bel konveyor secara langsung. Untuk perubahan material sendiri menggunakan bel konveyor dengan kualitas yang lebih bagus, karena sebelumnya telah dilakukan penggunaan bel konveyor dengan produk lokal. Sudah bisa kita ketahui bahwasanya produk lokal tersebut tidak cukup baik dalam penggunaannya di material grinding tersebut. Lalu untuk penyesuaian beban pada conveyor belt akan disesuaikan untuk mengurangi keausan. Lalu untuk peningkatan pelumasannya sendiri, sistem pelumasan pada roller conveyor akan ditingkatkan lagi untuk mengurangi gesekan. Untuk pemberian pelumasan sendiri itu bisa berupa WD yang kita akan beri secara rutin pada roller-roller, mau baik roller maupun chain yang terdapat pada motor servo di conveyor tersebut. Selebihnya kita akan lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Pada slide ini evaluasi hasil terdapat beberapa poin. Di antaranya lifetime conveyor. Lifetime conveyor belt meningkat secara signifikan. Mengapa lifetime conveyor belt meningkat secara signifikan? Dikarenakannya adanya pergantian part belt yang lebih bagus. Yang tadinya pergantian belt itu selama sebulan sekali menjadi 3 bulan sekali. Di poin biaya perawatan conveyor belt berkurang. Tentunya biaya perawatan belt berkurang karena minimnya maintenance yang tadinya dilakukan sebulan sekali menjadi 3 bulan sekali. Poin terakhir, efisiensi produk meningkat karena dilakukan maintenance selama 3 bulan sekali, tentunya memangkas waktu yang tadinya dilakukan sebulan sekali menjadi 3 bulan sekali. Tentunya produk yang dihasilkan akan jadi lebih banyak. Data kerusakan belt conveyor pada mesin grinding WC 6402 setelah QCC dapat dilihat dalam tabel batang ini. Lihat terjadi perbedaan setelah dan sebelum perbaikan. Sebelum perbaikan itu dari Januari sampai April, terlihat setiap bulan itu ada pergantian belt conveyor. Setelah ada perbaikan, pergantian belt conveyor itu meningkatkan lifetime 3 bulan. Dari segi cost, sebelumnya per bulan itu mengeluarkan budget 750.000. Setelah dilakukan perbaikan menjadi 1.100.000 per 3 bulan. Dengan begitu berarti per bulannya hanya mengeluarkan 366.000. Total saving cost-nya mencapai 384.000 sampai 50%. Dari segi productivity, mengurangi lost time produksi pada saat pergantian conveyor selama 30 menit. Sebelumnya dilakukan pergantian belt conveyor selama sebulan sekali itu memakan waktu 30 menit. Tapi setelah dilakukan perbaikan menjadi 30 menit per 3 bulan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Pak, terdapat kesimpulan sebagai berikut. Terdapat kesimpulan yaitu ada 3 poin. Yang pertama analisis, yang kedua implementasi, dan yang ketiga ada evaluasi. Yang pertama analisis penyebab keausan conveyor belt menunjukkan beberapa faktor, karena air jatuh langsung ke conveyor. Yang kedua implementasinya adalah perubahan yang dilakukan berhasil mengatasi masalah keausan conveyor yang sudah diimprove. Yang pertama dilakukan adanya stopper, yang kedua dibuatkan siku untuk jalur air agar tidak langsung jatuh kepada conveyor tersebut. Oke, dan evaluasinya adalah menunjukkan peningkatan signifikan dalam lifetime conveyor belt. Nah, dari data yang tadi adalah evaluasinya, yang sebelumnya adalah 750.000 per bulan menjadi 360.000 per bulan. Ini dikalkulasi dalam 3 bulan sekali pergantian.
Nah, dari productivity-nya mengurangi lost time proses pada saat pergantian conveyor selama 30 menit. Nah, dari sarannya adalah pemantauan berkala. Yang pertama, pemantauan berkala conveyor belt diperlakukan untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang kedua, pelatihan bagi operator penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, operator itu akan diberi pelatihan setidaknya 1 bulan sekali untuk pengembangan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah pengembangan sistem conveyor belt yang lebih canggih dapat dipertimbangkan dan itu akan diajukan kepada manajemen. Seperti itu, Pak. Mungkin dari kami hanya seperti ini, Pak, untuk presentasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai pembaca atau dan pendengar yang lainnya. Terima kasih, kami dari kelompok 5 saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.